371. Memang ternyata Profounki sangat membantu menyembuhkan lukaku. Jensen tersenyum, dan ketika dia terluka parah hingga tak mampu berdiri, dia merasakan bahwa Profounki sedang mengalir dengan cepat, bahkan juga ikut membantu menyembuhkan lukanya. Oleh karena itu, Jensen pun bertaruh untuk mencari tahu sampai sejauh mana Profounki dapat menyembuhkan lukanya, dan melihat siapa yang lebih dulu mati, pembunuh itu ataukah dirinya sendiri. Untungnya, dia bertaruh benar. Pada saat ini, naluri kewaspadaan Jensen kembali muncul, membuat raut wajah Jensen berubah, dan tanpa sadar dia mencengkeram sesuatu yang ada di belakangnya. Dor! Sebuah peluru yang ditembakkan oleh seseorang sniper menembus bahunya seketika. Untuk bukan bagian vital. Dia adalah penembak jitu. Dan orang ini bukan penembak jitu biasa, peluru yang dipakai pun adalah peluru khusus. Raut wajah Jensen berubah seketika, dan dia langsung jatuh tiarap, bersembunyi di balik mayat pria kekar itu. Dor, dor, dor. Beberapa suara tembakan terdengar pada saat bersamaan. Jika bukan karena terdapat mayat yang menutupi pandangan mata penembak jitu itu, maka Jensen mungkin saja sudah terkena peluru dan mati. Jensen akhirnya tahu bahwa Profounki juga bukanlah serba bisa. Peluru juga bisa melukai mereka. Perbedaannya hanya terletak pada kekuatan peluru. Peluru jenis ini jelas merupakan peluru penembak jitu khusus yang dapat menembus kendaraan lapis baja. Masih ada satu pembunuh lainnya? Jensen berpikir cepat dan tiba-tiba teringat pada nelayan tua yang pertama kali dia temui. Organisasi pembunuhan malam memang ada di mana-mana, membuat serangan mereka sulit dicegah. Jika bukan karena saat ini Jensen menggunakan taktik untuk menaklukkan beberapa orang pembunuh, dengan pengepungan ketat yang dilakukan organisasi pembunuhan malam, maka Jensen sudah pasti bakal mati di sini. Pia, pia. Mayat di depannya terus bergemetaran kejang-kejang. Jelas, penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan tak hentinya menembak kemari. Meskipun mayat itu bisa melindungi Jensen dari tembakan, tetapi itu hanya bisa membantu menghalangi pandangan mata penembak jitu. Jika peluru menembus tubuh mayat itu, tetap saja Jensen akan tertembak juga. Penembak jitu jelas paham tentang ini. Sepertinya, kalau ada waktu luang aku harus belajar cara memakai senjata, jarum perak hanya cocok digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Jensen berpikir cepat. Lalu setelah bergumam sebentar, dia tiba-tiba berdiri dan berlari cepat di sepanjang hutan. 1, 2. Sebelum hitungan kedua selesai, Jensen langsung terjatuh lagi. Sebelumnya saat penembak jitu terus menembaki mayat, Jensen juga menghitung dalam diam, dan mengetahui bahwa penembak jitu mampu mengganti peluru dengan sangat cepat, hanya butuh sekitar 2 detik, sungguh suatu kemampuan yang menakutkan. Namun, waktu 2 detik ini juga menjadi kesempatan Jensen untuk bisa melarikan diri. Dor. Benar saja, Jensen baru saja tiarap, pohon besar di belakang Jensen sudah tertembus terkena tembakan peluru. Lari. Jensen bangkit kembali, berjalan belok ke kiri dan ke kanan, dan terus jatuh setelah kurang dari 2 detik. Setelah bolak-balik beberapa kali, Jensen juga secara garis besar sudah menebak arah tembakan penembak jitu, yaitu sekitar arah jarum jam 4. Kemudian, dia berlari dan mencoba menemukan tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tembakannya. Setelah beberapa saat, suara tembakan akhirnya menghilang. Jensen tetap tidak berani ceroboh, dan terus berganti tempat, karena dia tahu bahwa penembak jitu itu juga seorang pemburu, dan bisa menemukannya melalui darah yang menetes saat perjalanan melarikan diri. Namun, Jensen juga bertaruh bahwa penembak jitu tidak berani mendatanginya. Lagi pula, jika harus berhadapan langsung dengan Jensen, maka penembak jitu bukanlah lawan sepadan bagi Jensen, dan penembak jitu juga memiliki ketakutan, dia takut pertarungan jarak dekat dengan Jensen. 2 jam kemudian, Jensen sedang duduk di sebuah gua di sisi barat pulau. Sudah terdengar suara raungan angin topan di luar gua, dan diperkirakan penembak jitu tidak bakal datang mencari dirinya saat terjadi angin topan. Akhirnya lolos juga. Melihat darah di sekujur tubuhnya sendiri, Jensen tidak bisa menahan senyum dan kemudian dengan cepat mengobati lukanya sendiri. Namun, kali ini lukanya sudah sangat parah. Jika orang lain yang terkena luka parah ini, mungkin orang itu sudah akan mati di tempat. Sementara itu, Jensen sedang tidak membawa obat herbal, jadi dia hanya dapat menyelamatkan diri dengan bantuan Profounki.
Pikirannya mulai berangsur-angsur linglung, seluruh tubuhnya panas dingin, yang juga merupakan gejala demam. Apakah aku akan mati di sini? Dalam keadaan linglung, Jensen teringat dengan kakek, bibinya, penduduk kota Seleton, dan bahkan ayahnya beserta Natasha. Namun, pada akhirnya, tetap saja Elena yang terpaku pada pikirannya. Seharusnya kamu punya ikatan hubungan dengan Kaisar Naga karena kamu bisa menggunakan tangga awan vertikal dengan tingkat penguasaan energi seperti ini. Namun, tingkat penguasaan energi pada ilmu Tai Chi yang Kaisar Naga miliki masih belum sedalam kemampuan kamu. Di tengah kabut, Jensen sepertinya melihat seorang wanita cantik yang berpenampilan seperti bidadari dengan gaun putih memasuki gua itu, dan melihat wanita itu sedang memandang dirinya sendiri. Hanya saja, Jensen tidak bisa melihatnya dengan jelas, juga tidak tahu apakah dia sendiri sedang bermimpi. Kaisar Naga baik padaku. Tidak peduli apakah kamu memiliki ikatan hubungan dengan Kaisar Naga atau tidak, sudah menjadi takdir bila dapat bertemu dengannya. Suara wanita sangat merdu, dan Jensen kemudian terus merasakan energi Qi yang mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya, semakin menambah kekuatan profoun Qi yang dia miliki. Meski tubuhnya masih merasa kesakitan, demam sudah mulai mereda. Saat ini, di tepi pantai, angin menderu kencang, ombak dahsyat terus menghantam pantai, melihat ke kejauhan, laut dan langit seakan tidak bisa terpisahkan, dipenuhi angin kencang dan hujan lebat. Kalian sudah gila, pergi ke laut di saat seperti ini. Seorang pria parubaya berkulit gelap menatap beberapa orang di depannya dengan kaget. Kami akan segera melaut, selama Anda bisa memandu perjalanan ke Pulau Rainbow, berapa banyak pun uang yang dibutuhkan akan kami kasih. Natasha, yang mengenakan setelan gaun tertutup, berkata dengan cemas. Sementara itu, di sampingnya ada Elena, Panah, dan Liam. Karena mereka telah menerima kabar bahwa Jensen telah pergi ke Pulau Rainbow, mereka ingin segera pergi menyelamatkan Jensen. Sialan, apakah ini karena masalah uang? Topan Haiyan adalah topan terbesar tahun ini. Kekuatan angin maksimum telah mencapai level 14. Apakah kalian tidak melihat ramalan cuaca? Pria parubaya itu memandang Natasha dengan aneh. Saat topan tiba, dia bahkan tidak punya waktu untuk lari. Begini saja, kapalnya saja yang kami pakai, kami tidak butuh kamu yang berlayar. Elena telah menjalani pelatihan jadi dirinya terlatih mengemudikan berbagai alat transportasi. Itu juga tidak boleh, aku tidak ingin mencelakakan kalian, sudahlah. Kalian cepat pergi, jangan ganggu aku lagi. Hati-hati aku akan melapor polisi, tolak pria paruhbaya itu. Elena menodongkan pistol di pelipis pria paruhbaya itu, dan berkata, keluarkan kunci kapal, atau aku akan menembakmu. Ah! Pria paruhbaya itu kaget, karena tidak berani menolak, dia buru-buru mengeluarkan kuncinya. Natasha diam-diam terkejut. Demi Jensen, Elena juga berjuang habis-habisan. Dia benar-benar menodongkan pistol ke orang biasa. Segera, semua orang melompat ke kapal nelayan, lalu meluncur dan bergegas menuju Pulau Rainbow. Biasanya, Pulau Rainbow hanya berjarak setengah jam perjalanan dari pantai, tetapi karena topan, jelas tidak mungkin untuk mencapainya dalam waktu setengah jam. Angin topan menderu dan air laut mencapai tinggi 2 meter. Beberapa kali, perahu nelayan ini miring seperti akan terbalik. Di atas perahu nelayan, kecuali Elena dan Panah, semua orang pucat ketakutan, terutama Natasha. Dia hanyalah orang biasa yang tidak pernah melihat pemandangan mengerikan ini. Dia bahkan ragu apakah dia bisa mencapai Pulau Rainbow hidup-hidup. Di mana kompas? Jangan sampai salah arah. Elena mengemudikan kapal dan hampir tersapu dari laut beberapa kali, namun dia masih bisa bertahan. Panah yang ada di sebelahnya juga ikut membantunya. Awalnya, Panah juga keberatan dengan kehadiran Elena, tetapi karena melihat begitu tulusnya Elena kepada Jensen, bahkan tanpa rasa takut pergi melaut di situasi seperti ini, dia pun sudah memaafkan Elena. Cepat, topan telah tiba. Jika kita digulung angin topan, kapal nelayan ini pasti akan hancur, dan semua orang pasti akan mati. Tiba-tiba, Panah memandang ke arah jam 12 dan berteriak dengan cemas. Ayo semua orang membantu agar kapal ini lebih terkendali. Elena pun berteriak cemas. Badan kapal nelayan itu sudah miring ke kiri dan ke kanan seperti akan terbalik mengikuti ombak dan terlempar berulang kali. Semua orang membantu kecuali Natasha. Natasha hanya bisa berpegangan pada tali, tetapi dia mabuk laut.